Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Akademik Farmasi Yamasi Makassar. Nama saya Nabila Husnul Hasanah dengan NIM 23016AF, kelas A23 dengan dosen Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Farm M Biomed. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem saraf. Apakah kalian tahu apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf adalah sistem yang berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dan juga, saraf adalah suatu jaringan yang kompleks. Yang pertama, jaringan saraf terdiri atas neuroglia dan sel sehwa, atau yang dimaksud sel-sel penyongkong serta neuron atau sel-sel saraf. Kedua jenis sel tersebut demikian erat berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya, sehingga bersama-sama berfungsi sebagai satu unit. Adapun fungsi sistem saraf terbagi atas 5 bagian, yaitu: pertama, mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal tubuh. 2. Konduksi informasi. 3. Integrasi informasi. 4. Menanggapi rangsangan. Dan 5. Indera khusus. Adapun bagian-bagian sel saraf, yaitu 1. Neuron. Neuron adalah unit terkecil penyusun sistem saraf. Sel saraf adalah sebuah sel yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas 3 bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan juga akson. 1. Dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kedua, badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. 3. Nukleus. Nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. 4. Neurit atau akson. Neurit adalah tonjolan sitoplasma yang panjang atau lebih panjang dari dendrit. Berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya 1 pada setiap neuron. 5. Selubung myelin. Selubung myelin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan selubung myelin bersegmen-segmen. Lekukannya di antara 2 segmen disebut nodus Ranvier. 6. Sel sehwa. Sel sehwa adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit akson. 7. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain, sehingga impuls lebih cepat sampai tujuan. 8. Sinopsis. Sinopsis adalah pertemuan antara ujung neurit akson di sel saraf 1 dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinopsis, terdapat celah sinopsis. Menurut fungsinya, ada 3 jenis sel saraf, yaitu 1. Sel saraf sensorik, 2. Sel saraf motorik, dan yang ketiga, sel saraf penghubung. Neuron transmitter. Neuron transmitter adalah zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk didaur ulang. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter.
Sinaps. Sinaps merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor, dan juga merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lainnya atau efektor. Impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor, seperti gerak refleks dan gerak sadar. Saraf pusat manusia. Saraf pusat manusia merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan organ yang telah terspesialisasi sangat kompleks. Berat total otak dewasa sekitar 2% dari total berat badannya, atau sekitar 1,4 kg, dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Pengolahan pada bagian-bagian khusus sesuai dengan area penerjemah neuron sensor. Adapun bagian-bagian otak yang terdiri atas 1. Otak depan. Otak depan terdiri atas otak besar atau cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. 2. Otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat interaksi dan motorik, serta pusat pengatur refleksi pupil pada mata. 3. Otak belakang. Otak belakang tersusun atas otak kecil atau cerebellum, medula oblongata, dan pons poroid. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari saraf pusat, seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak yang keras. Adapun ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang yaitu: sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen cervical, 12 pasang dari segmen thoracal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen sacralis, dan 1 pasang dari segmen coccygus. Beberapa kelainan-kelainan pada sistem saraf. Yang pertama adalah stroke, kedua tumor otak, dan ketiga ayan atau epilepsi.